Sebanyak 24 orang ditetapkan jadi tersangka kasus judi online oleh Polda Metro Jaya. Para tersangka termasuk mantan Komisaris BUMN, Zulkarnain Apriliantoni, hingga 9 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang kini sudah dipecat. Dari 9 oknum pegawai Komdigi tersebut, 1 diantaranya adalah staf ahli. Polisi mengatakan masih ada 4 orang yang masih buron. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dalam konferensi pers pada Senin 25 November di Jakarta mengungkapkan peran para tersangka dalam kasus judol ini. Sebanyak 4 orang berperan sebagai bandar atau pengelola website perjudian, 1 diantaranya masih buron. Kemudian 7 orang berperan sebagai agen pencari website judi online, 3 diantaranya juga buron. Lalu 3 tersangka mengumpulkan list website judi online sekaligus penampung uang setoran dari agen. Sebanyak 2 orang bertugas memverifikasi website judi online agar tidak diblokir. 2 orang berperan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian 1 orang berperan merekrut tersangka. Sementara 9 oknum pegawai Komdigi berperan menyalahgunakan kewenangan website judi online. Adapun kasus ini terungkap saat kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang, hingga akhirnya berhasil membongkar kantor satelit yang dipakai oknum pegawai Komdigi di kawasan Galaksi Kota Bekasi. Kapolda mengungkapkan para tersangka meraup keuntungan dari bisnis ilegal ini dari setoran bandar. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan pasal 345 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Mereka pun terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. yang mengatakan ada pidana kemudian dan atau pidana setiap orang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya adapun ancaman hukuman dari perbuatan tersebut sesuai dengan beberapa pasal-pasal berikut. Pasal 303 KUHP pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 45 ayat 3 juga pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu ayat 2 ayat 1 huruf T dan Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pidana penjara paling lama 20 tahun. Kronologi singkat tentang kasus ini yaitu berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh anggota Subdit dan atas kesehatan umum. Kemudian ditemukan website yang diduga menyelenggarakan perjudian online dengan nama website Sultan Menang yang menawarkan berbagai jenis permainan perjudian seperti sport, slot, kasino, virtual sport, fishing, lotre dan buaya. Kemudian dari temuan tersebut kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik website judi online tersebut atas nama inisial A, B, dan DPOJ. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan didapati keterlibatan pelaku lain termasuk oknum dari internal komdigi yang berperan untuk menjaga agar Polisi menyita total 26 mobil mewah dalam kasus judi online yang turut melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sebagian besar mobil yang disita masuk dalam kategori kendaraan mewah. Mobil termahal diketahui milik tersangka E yakni Mercedes-Benz Maybach
S560. Kendaraan tersebut memakai plat nomor S4TAN. Kemudian mobil lain yakni BMW, Toyota Alphard, hingga Lexus. Selain deretan mobil mewah, juga ada Harley Davidson Road Glide yang turut disita. Tak hanya kendaraan, polisi juga turut mengamankan uang ratusan miliar rupiah sebagai barang bukti yang turut ditampilkan dalam konferensi pers oleh Polda Metro Jaya pada Senin 25 November. Total uang yang disita bernilai 166,68 miliar rupiah. Terdiri dari uang tunai 76,979 miliar rupiah dan saldo rekening e-commerce yang diblokir senilai 29 miliar rupiah. Tak cukup sampai di situ, polisi turut mengamankan 63 perhiasan senilai 2,1 miliar rupiah, 13 barang senilai 315 juta rupiah, 13 unit jam tangan senilai 3,7 miliar rupiah, kemudian 39,5 gram emas senilai 5,8 miliar rupiah, 22 lukisan senilai 192 juta rupiah, 70 handphone, 9 laptop, dan 10 PC, 3 pucuk senjata api, dan 250 butir peluru. Mahal nih. Iya, Ngobrol bang. makanya bikin dokumen. Ngobrol apa sih bang? Apa ya? Siapa nih bang? Nih, motor ini mobil Subaru. Wih, Baru dari AK. Kamu dari AK ini? AK. Ini apa sebulan? Mobil kita geser kapan mau? masa? Pelajar Subaru maksudnya apa ya ke dalamnya? Dari 24 tersangka kasus judi online yang ditangkap Polda Metro Jaya terdapat nama Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Toma. Tony Toma diketahui sempat menjabat sebagai Komisaris BUMN. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra dalam konferensi pers pada Senin 25 November mengatakan Tony berperan merekrut para tersangka, seperti Adik Ismanto atau AK yang merupakan staf ahli Komdigi, M alias A, dan AJ. Berkat tersangka Tony, mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi online. Adapun Tony sendiri turut dihadirkan dalam rilis di Mapolda Metro Jaya. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan terikat kabel tis. Adapun dalam kasus ini polisi menyita uang senilai 166 miliar rupiah hingga deretan mobil mewah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan pihaknya sudah memblokir 3.455 rekening deposito website judol, termasuk milik tersangka. Mas Adi. Mas kenal dekat Sobudi Ari, Mas Bang. Bang, kenal dekat Sobudi Ari, Bang. Bang, lu kok bisa lolos sih, Bang? Bang, lu kok bisa lolos sih, Bang? Bang, Lu masih kenal bang Budi Ari bang? Bang, lu ngasih apa sih, Bang, Budi Ari, Bang? Bang. Bang. Ini 10 nih. Muatlah 10. Dalam pengungkapan 24 tersangka kasus judi online, keponakan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut disebut terlibat. Tersangka atas nama Alwin Jabarti Kimas. Kabar ini pun langsung dibantah oleh pihak PDIP yang menyebut Alwin bukanlah keponakan ataupun kader partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi saat dikonfirmasi pada Senin 25 November menilai tuduhan tersebut sebagai upaya mendiskreditkan PDIP saat masa tenang jelang pencoblosan pilkada pada 27 November mendatang. Lebih lanjut, Roni menyatakan pihaknya akan melaporkan akun media sosial yang mengaitkan Alwin dengan PDIP. Adapun polisi sendiri telah membenarkan menetapkan Alwin sebagai tersangka kasus judol. Alwin disebut berperan melakukan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Tugasnya menyaring atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir Komdigi. Ia ditangkap saat penggeledahan di kantor satelit Ruko Grand Galaxy City, Bekasi Kota, Jawa Barat. Selain Alwin, juga ada mantan komisaris BUMN Zulkarnain Apriliantoni atau Tony Tomang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.